Salatiga merupakan kota dengan julukan kota paling toleransi karena adanya beragam budaya dan agama yang ada di sana. Sehingga Salatiga menjadi kota yang kaya. Banyaknya agama dan suku selalu terjaga karena adanya rasa toleransi yang tinggi. Tetapi di balik julukan itu, ternyata ada satu permasalahan yang dialami oleh satu komunitas keagamaan dalam pembangunan gedung ibadah. Masalah ini terjadi di GKJ Menara Kasih Salatiga yang sudah hampir 12 tahun gereja ini belum mendapatkan izin dari warga sekitar dan juga pemerintahan untuk mendirikan gedung gereja. Sudah nginjang Pak Pendeta. Sudah nginjang Pak Ari. Ari, masuk dulu Pak Ari. Ya Pak Pendeta. Duduk Pak. Jadi gini Pak Pendeta, saya mewakili jemaat yang lain mau menyampaikan kerinduan kami untuk beribadah di gedung gereja yang baru, karena selama ini kami belum memiliki gedung gereja yang baru. Iya Pak, sebenarnya saya dan beberapa majelis juga sudah sempat membicarakannya dalam rapat-rapat yang diadakan. Jadi terkait dengan hal yang disampaikan Bapak ini nanti akan saya coba bawa kembali dalam rapat majelis selanjutnya. Pada hari Minggu di saat dilaksanakannya rapat majelis, Pak Pendeta pun mulai membicarakan ini kepada para majelis di GKJ Menara Kasih. Jadi kemarin jemaat melalui perwakilannya juga sudah menyampaikan kerinduan mereka, di mana mereka ingin mempunyai gedung sendiri dalam beribadah. Tentunya ini kan sudah pernah dibahas juga di dalam rapat majelis. Jadi kita akan mencoba untuk meneruskannya, apakah dapat dilakukan atau tidak. Jadi bagaimana dari bapak-bapak sekalian, apakah ada saran atau masukan, bisa kita bahas di sini. Baik Bapak, saya setuju dengan pendapat yang jemaat dan Bapak sampaikan tersebut. Dan kebetulan saya punya tanah di Nanggulan, kita dapat mendirikan gereja di sana. Berarti untuk itu kita berarti memerlukan yang namanya apa yang dibutuhkan untuk membangun gereja ini, mulai dari tanah, mulai dari pembangunan, dan juga pastinya perizinan yang diperlukan. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya. Dan untuk selanjutnya kita akan secepatnya bergerak untuk dapat menyelesaikan yang sudah dibahaskan. Keesokan harinya, pendeta dan majelis pun pergi ke daerah tersebut untuk meninjau lokasi yang akan digunakan untuk membangun gedung gereja Menara Kasih. Setelah mereka meninjau, mereka setuju dan akhirnya mereka mulai mengurus izin kepada pihak yang bersangkutan. Waalaikumsalam. Baik Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya kami dari GKJ Menara Kasih Salatiga ingin membicarakan mengenai rencana kami tentang pembangunan gedung gereja yang akan kami laksanakan di Nanggulan. Nah, kehadiran kami di sini adalah ingin menanyakan syarat-syarat apa saja yang kami perlukan untuk pembangunan gedung gereja tersebut. Oke, baik Bapak, terima kasih. Untuk mendapatkan izin pembangunan rumah ibadah, Bapak harus memenuhi syarat, yaitu dengan minimal tanda tangan dan KTP 60 warga sekitar dari Nanggulan dan 90 dari warga jemaat gereja Menara Kasih Salatiga. Oke Pak, baik, kami akan segera mengusahakannya. Terima kasih Pak. Seiring berjalannya waktu, ternyata mereka belum juga mendapatkan izin dari warga sekitar karena alasan mengganggu kenyamanan lingkungan setempat.
Pada akhirnya dilakukan kembali rapat majelis, yang dimana majelis memberikan tanahnya Nimbutu, dan mereka kembali melakukan proses yang sama dengan sebelumnya. Para pengurus mulai melakukan pendekatan dengan warga Mbutu supaya bisa mendapatkan tanda tangan mereka. Seiring berjalannya waktu, akhirnya pengurus mendapatkan 90 tanda tangan dari warga setempat. Begitu juga dengan jemaat yang sudah memperoleh syarat dari batas minimal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kami di sini sebagai perwakilan dari untuk pembangunan gereja Menara Kasih. Nah, kami di sini ingin meminta bantuan Bapak Ibu sekalian. Kami membutuhkan yang pastinya partisipasi kalian dalam untuk menandatangani untuk perizinan kami untuk membangun gedung. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah bersedia? Ya Pak, kami sangat setuju dan sangat senang sekali jika saudara berbeda keyakinan kami bisa beribadah dan membangun gereja di sini. Jadi benar apa yang dikatakan Bu Ocha, kami sangat setuju sekali kalau Bapak Ibu mendirikan gereja di sini. Baik Bapak Ibu, untuk menyukseskan rencana pembangunan gedung gereja ini, kami dari Panitia Pembangunan GKJ Menara Kasih ingin meminta bantuan Bapak Ibu untuk memberikan tanda tangan di formulir yang sudah kami sediakan. Akhirnya majelis memberikan form tanda tangan dan warga sekitar memberikan izin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Puji Tuhan sudah memberikan kami izin untuk mengumumkan pembangunan gereja. Oleh karena itu kami izin pamit dulu ya Bapak Ibu. Mengucapkan terima kasih. Mari Bapak Ibu. Mendengar hal ini, ternyata ada beberapa warga yang tidak senang dengan kabar pembangunan gedung gereja. Dan di sisi lain, warga ini pun mulai membicarakannya satu dengan yang lain. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ada apa? Masuk. Bu, aku dengar di komplek kita di tempat ini mau dibangun gereja. Bu tahu nggak? Iya Pak, aku tahu. Aku dengar kemarin ceritanya. Tapi aku pribadi nggak setuju ya. Sama, aku juga nggak setuju. Sangat nggak setuju. Aku rasa pasti gereja itu akan merusak ketentraman di lingkungan kita. Pasti mengganggu kenyamanan kita, Pak. Ya, benar. Gimana kalau kita lapor ke FKUB sewaktu mereka datang mensurvei tanah itu? Betul Pak, kita harus lapor kalau mereka datang ke sini. Siap. Keesokan harinya, pihak dari FKUB datang untuk mensurvei tempat yang akan dipakai untuk membangun gereja. Dan kedua warga yang menolak itu datang untuk mengadu mengenai kegelisahan mereka. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dari FKUB kan? Ya betul. Ya betul. Saya dengar-dengar mau bangun gereja di tempat saya ya? Iya benar. Ada apa ya Pak ya? Saya selaku warga dan Bu Melin tidak setuju kalau dibangun gereja di tempat kami ya. Benar Pak. Apakah ada alasan tertentu sehingga Bapak dan Ibu menolak pembangunan gereja? Jelas Pak, jelas kami tidak setuju. Kenapa? Karena pasti keamanan yang telah kami jaga selama ini pasti terganggu Pak. Dan kami pasti masih tidak nyaman di lingkungan kami jika ada gereja baru di sini. Baiklah, saya akan memikirkan hal itu kembali. Terima kasih atas saran yang sudah diberikan. Ternyata dari setiap usaha dan diskusi panjang yang dilakukan oleh pihak gereja tidak menghasilkan apapun. Walaupun pihak gereja telah memenuhi syarat yang diminta, akan tetapi tidak ada kelanjutan dari rencana ini. Meskipun banyak warga yang telah bertoleransi, namun ternyata sedikit warga yang intoleransi sangat mempengaruhi hasil dari rencana tersebut. Assalamualaikum, permisi Bapak. Waalaikumsalam. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih. Adapun maksud tujuan kami datang ke sini adalah kami ingin menanyakan bagaimana kelanjutan
tentang rencana pembangunan gedung gereja Menara Kasih Salatiga. Oke, baik Pak. Mengenai izin pembangunan gereja Menara Kasih, hingga pada saat ini kami belum bisa memberikan izin kepada Bapak untuk mendirikan rumah ibadah di daerah tersebut. Loh, bagaimana mungkin Pak? Kan kami sudah memenuhi persyaratan yang Bapak minta. Untuk itu belum bisa dipastikan, tapi yang jelas saat ini Bapak belum bisa untuk mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah. Sekian, silakan pergi dari sini. Sebenarnya sangatlah mungkin gereja ini dapat dibangun karena telah memenuhi syarat. Tetapi intoleransi menghancurkan segalanya. Hingga sampai saat ini GKJ Menara Kasih belum mendapatkan izin, tetapi mereka senantiasa berharap untuk bisa mendapatkan hal itu. Sudah seharusnya kita sebagai warga Indonesia sadar bahwa rasa intoleransi sangat berdampak buruk terhadap keberagaman di Indonesia. Sadarilah bahwa setiap manusia memiliki hak untuk beragama dan menjalankannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sehingga, marilah kita mulai belajar untuk menghargai, menghormati dan menerima agama lain sebagai bentuk dari penghormatan kekayaan bangsa Indonesia. Dan kami juga yakin bahwa pemerintah memiliki tugas penting untuk hal ini. Pemerintah haruslah tegas dan dapat menjamin terjaganya setiap hak asasi manusia. Guys, assalamualaikum. Dengan Pak Pendeta, dengan Ibu Kos, ibu tetangga saya ini. Atau mau besok dibuat yang bagian skin itunya? Bang, dijawab dong. Apa? Kami dari sini, dari sana. Kita lapor ke BPU.